Selamat malam semua, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Brian Immanuel Senipar dari kelas 10-6. Di sini saya akan bersosialisasi tentang apa itu narkoba dan penjelasan-penjelasan narkoba secara detail dengan keluarga saya. Saya telah mendapatkan wawasan secara langsung dari pihak Badan Narkotika Nasional di Provinsi Sumut secara langsung di Sekolah SMA Negeri 19 Medan. Ya, di sini saya akan bersosialisasi dengan mama saya. Jadi aku mau jelasin apa itu narkoba dan penjelasannya secara detail. Jadi narkoba itu adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan juga berasal dari bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Jadi dampak langsung bagi pengguna narkoba secara kejiwaan dan mental, yaitu menyebabkan depresi mental, menyebabkan gangguan jiwa berat, menyebabkan bunuh diri, menyebabkan melakukan tindakan kejahatan, kekerasan dan pengerusakan, seperti yang kita di sekitar kita lah, kayak begal-begal itulah contohnya penggunaan narkoba. Dia udah putus sarafnya sehingga melakukan kekerasan lagi, gak ada lagi pengampunan lagi, kayak ada rasa kemanusiaannya. Terus ciri-ciri pengguna narkoba. Yang pertama, perubahan penampilan fisik. Penggunaan narkoba juga mengalami perubahan fisik, seperti terlihat lebih kurus, berkulit pucat, pupil mata membesar, gigi yang membusuk, rambut yang lebih sedikit, memiliki luka yang tak kunjung sembuh, dan mata yang kering atau berwarna merah. Yang kedua, ada kesulitan untuk menikmati berbagai aktivitas. Narkotika mampu mengurangi energi emosional penggunaannya, sehingga membuat pengguna narkoba kesulitan dalam menikmati aktivitas menyenangkan yang dulu disenangi. Jadi udah ketergantungan lah kalau pakai narkoba. Yang ketiga, mudah sakit. Keempat, sakau. Yang kelima, sangat tertutup. Awal-awalnya dia pakai narkoba biasa-biasa aja kan, masih terbuka. Tapi kalau udah berat kali dia terjerat sama obat-obatan, jadi orang tua atau temannya diusir biar dia sendiri gitu. Pokoknya sangat tertutup lah. Terus ada masalah keuangan. Jadi dia kayak untuk beli obat itu kan pakai duit mahal ya. Jadi dia minjem ke tetangga atau nggak ada lah. Mencuri. Ya bisa jadi. Terus karena nggak bisa lagi dipinjam tetangganya, mencurilah, begal untuk membeli narkotika tersebut. Terus ada tindakan kriminal kayak tadilah begal, merampok. Terus narkoba banyak golongannya ada 3. Yang pertama tuh ada golongan pertama, ganja, yaitu ganja, heroin, kokain, morfin, dan opium. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Jadi kalau morfin ini dia digunakan ini untuk operasi sesar. Iya. Jadi disuntikkan biar hilang rasa nyerinya. Ganja juga untuk pengobatan juga dulu. Sekarang aja disalahgunakan. Terus ada golongan kedua,
petidin, bezetidin, dan betanol, betametadol. Terus ada golongan yang ketiga yaitu petidin, bezetidin, dan betanol juga. Narkotika memiliki daya aktif ringan tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Yang tadi golongan pertama untuk bahan-bahan lab dia, jadi diperiksa untuk lab kimia gitu. Sekian itu aja yang saya bisa sosialisasikan sama Mama. Abok ada pendapat Mama? Ya pendapat Mama ya harus hati-hatilah, jangan gampang terpengaruh, jangan sampai kamu terjerumus ke narkoba. Jadi harus ada milih teman, jangan asal teman, harus dipilih teman yang baik dan mana yang tidak baik. Itu aja saran Mama. Sekian dari sosialisasi saya dengan Mama saya. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, nama saya Nadia Fianti Siombing dari kelas 10-6. Dan kali ini saya sedang bersama dengan kakak saya yang bernama Indah Elisa Siombing. Kali ini saya juga akan menjelaskan tentang narkoba. Apa sih itu narkoba? Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya yang adalah zat-zat alami maupun kimiawi yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh baik secara oral atau suntikan yang dapat mengubah pikiran, suasana hati, dan perilaku seseorang dan sering menyebabkan ketergantungan. Sebenarnya narkoba itu obat legal yang digunakan dalam dunia kedokteran. Namun saat ini narkoba banyak disalahgunakan orang. Dan bahkan kalangan muda tidak sedikit yang menggunakan narkoba. Banyak dari mereka yang menggunakan narkoba dengan alasan untuk kesenangan batin. Namun tidak banyak yang mengetahui bahaya narkoba sehingga penyalahgunaan obat-obatan terlarang makin marak di berbagai negara di seluruh dunia, termasuk negara kita di Indonesia. Jumlah pengguna narkoba paling banyak adalah kelompok usia muda. Menurut WHO, remaja didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Batas usia remaja menurut WHO adalah 12-24 tahun. Pada saat itulah para remaja mencari jati diri dengan cara bersosialisasi dengan individu yang lain. Karena itulah bila masa remaja rusak karena narkoba, maka suram atau bahkan hancurlah masa depannya. Apa sih itu dampak-dampak ketika penyalahgunaan narkoba bagi tubuh? Di antaranya yaitu gangguan pada sistem saraf dengan gejala kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Selain berdampak pada fisik narkoba, juga berdampak pada psikologi seseorang yang mengkonsumsi narkoba. Gejala yang ditimbulkan seperti berpikir tidak normal, berperasaan cemas, tubuh memerlukan jumlah tertentu untuk menimbulkan efek yang diinginkan, ketergantungan atau selalu membutuhkan obat. Dan faktor-faktor penyebab remaja menggunakan narkoba itu ada faktor individu, yaitu iman dan takwa kepada Tuhan serta cara pandang atau keyakinan remaja terhadap narkoba akan mempengaruhi pengambilan remaja, keputusan remaja untuk menyalahgunakan narkoba atau tidak. Kurangnya iman dan takwa akan meningkatkan risiko penyalahgunaan narkoba pada remaja. Juga ada faktor lingkungan keluarga seperti komunikasi dengan orang tua yang kurang baik, orang tua terlalu sibuk atau tidak acuh, orang tua yang serba membolehkan apa saja yang dilakukan oleh anaknya. Juga ada lingkungan sekolah, seperti sekolah yang terletak di dekat tempat penjual narkoba atau tempat hiburan, peraturan sekolah yang kurang ketat, dan sekolah tidak memberi kesempatan pada siswanya untuk mengembangkan diri secara kreatif dan positif. Dan terakhir ada lingkungan pergaulan, seperti berteman dengan pengguna atau pemakai narkoba, dan tekanan dan ancaman dari teman kelompok atau pengedar narkoba. Untuk menghindari faktor-faktor tersebut, upaya yang dapat dilakukan untuk mencegahnya adalah diskusikan bahaya narkoba kepada remaja, seperti memberitahu anak bahwa narkoba dapat berdampak buruk bagi kesehatan dan hal-hal penting di kehidupannya, seperti hobi dan penampilan mereka. 2.
kedua, mengatasi gangguan mental yang membuat remaja mengonsumsi narkoba. Gangguan mental yang bisa membuat seseorang mengonsumsi narkoba cukup beragam, mulai dari gangguan kecemasan hingga depresi. Juga ada mendukung remaja untuk melakukan hal-hal positif. Caranya itu dengan mendukung anak melakukan hal-hal positif baik di dalam maupun di luar rumah. Itulah penjelasan singkat dari saya. Selanjutnya saya akan bertanya bagaimana pendapat Kak Indah terhadap narkoba. Ya, menurut saya kan memang di zaman sekarang ini semuanya itu semakin mudah untuk mendapatkan segala sesuatu. Jadi asalkan kita punya uang, kita bisa mendapatkan segala sesuatu, baik itu hal-hal yang haram maupun yang halal. Termasuk itu adalah narkoba. Nah, walaupun kita sudah tahu bahwa narkoba itu memang sangat merugikan kita dan sangat tidak baik untuk tubuh kita, baik secara fisik maupun psikologis. Nah, banyak orang yang menganggap remeh akan hal itu. Bahkan sudah banyak sekali kegiatan penyuluhan yang diadakan ke sekolah-sekolah tentang bahayanya narkoba. Tapi memang masih banyak yang meremehkan hal itu. Nah, menurut pendapat saya, kita memang harus tegas dalam menjalankan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba ini. Nah, salah satu contohnya adalah dengan cara mempunyai mindset yang kokoh, yaitu mindset yang membuat kita itu berpikir narkoba itu tidak ada untungnya sama sekali untuk kita dan memang sangat merugikan kita baik di masa sekarang ataupun di masa depan nanti. Nah, permasalahan narkoba di kalangan remaja ini memang merupakan hal yang kompleks dan mungkin kita bisa bahu-membahu dan bertanggung jawab untuk bersama-sama menanggulanginya dan memberikan sosialisasi yang baik sebagai pihak keluarga juga kepada para remaja tentang bahayanya dan apa upaya untuk menanggulanginya seperti yang sudah dijelaskan oleh Nadia tadi. Nah, dengan begitu kita juga bisa ikut peduli dan bahu-membahu bertanggung jawab dalam memberikan sosialisasi yang penting bagi remaja tentang bahayanya narkoba. Itu aja sih menurut saya. Ya, terima kasih untuk pendapatnya dari Kak Indah, dan itulah sekian dari video saya tentang sosialisasi narkoba kepada keluarga. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atikar Fidasal Sabila dari 10.6. Di sini saya akan menjelaskan tentang narkoba pada orang tua saya. Oke, sekian. Terima kasih. Bye. Selamat menonton kawan-kawan. Narkoba sama aja. Dan narkoba yang kita tahu sama aja. Nah, jadi narkoba itu panjangan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obatan. Narkoba itu memang tidak boleh digunakan. Narkoba udah ada undang-undangnya pada UU nomor 35 tahun 2009 yang disahkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta. Narkotika ini bisa menimbulkan efek-efek yang membuat halusinasi tinggi, kecanduan. Narkotika ini ada yang bersifat alamiah, sintetis, semi sintetis. Jadi mungkin pada awal penggunaan narkoba itu kan bisa menenangkan. Jadi narkoba ini bisa merusak kesehatan, tapi ada juga manfaatnya. Karena seperti kayak ada obat-obatan yang termasuk ke dalam jenis narkoba itu bisa menenangkan gitu, mungkin pada saat operasi gitu ya kan. Tapi kalau terlalu kecanduan gitu, bisa terlalu sering bisa menimbulkan efek kecanduan. Jadi mungkin dari ketergantungan ini lah awal mulanya si para narkoba itu mencoba-coba gitu ya kan. Narkoba ini mungkin awalnya para si pengguna narkoba itu nyoba-nyoba ya kan, jadi akhirnya menimbulkan kecanduan. Narkoba itu punya bahaya, bisa memiliki efek kecanduan. Memang narkoba itu bisa, katanya itu bisa, orang yang pengguna narkoba itu bisa disembuhkan, tapi mungkin harus dengan niat, harus dia dekat dengan Allah gitu lah ya kan.
Jadi tapi lebih baik itu nggak usah menggunakan narkoba, karena sekali kita nyoba pasti kita bakalan terus-terusan. Narkoba ini ada berapa jenisnya, seperti ada morfin, kokain, opium, ganja, dan heroin. Dari jenis-jenis narkoba itu ada golongannya, ada narkotika golongan pertama. Narkotika golongan pertama ini golongan paling tinggi, memang angkanya 1, tapi itulah paling tinggi gitu ya kan. Narkotika golongan 1 ini ada ganja, opium, sama kokain yang bisa menyebabkan efek kecanduan dan ketergantungan gitu ya kan. Narkoba ada nih narkoba golongan 2, morfin sama obat-obatan gitu, misalnya kayak paracetamol. Jadi kalau kita sering menggunakan itu bisa menyebabkan tergantungan. Jadi efek dari penggunaan narkotika golongan 2 ini bisa menyebabkan ketergantungan. Ada narkotika golongan 3. Di narkotika golongan 3 ini tuh biasanya digunakan pada saat pengobatan seperti operasi, terapi gitu ya kan. Ada berapa ciri orang-orang pengguna narkoba. Pertama tuh dari ciri fisik ya kan. Ada katanya tuh matanya merah, terus pupil mata itu mengecil, dia tuh sering marah, terus memiliki masalah keuangan. Yalah, untuk beli itunya, ganjanya mungkin ya kan. Terus dia tuh sering berbohong, melakukan tindakan diskriminasi, memiliki halusinasi yang tinggi. Kayak karena dia kalau menggunakan narkoba itu kayak misalnya pengen terbang ya kan, kayak betul-betul terbang gitu kalau pada saat menggunakan narkoba. Jadi ada kan dampak dari narkoba ini seperti mengganggu kesehatan fisik, seperti kerusakan saraf, gangguan pernapasan, kemampuan berpikirnya pun mungkin terganggu, dan menurunkan kekebalan tubuh. Jadi baik nggak usah menggunakan narkoba lagi kan ya. Jangan gunakan narkoba. Jadi selain itu penggunaan narkoba ini memiliki dampak berkurangnya kepercayaan diri, seperti sering gelisah, mungkin dia sering lebih tertutup gitu, nggak berani terlalu apalah gitu ya kan. Jadi cara pencegahan untuk tidak narkoba itu kayaknya kita cukup tahu apa itu narkoba, terus cari tahu dampaknya. Jangan pernah sekali mencoba narkoba, karena sekali kita mencoba pasti bakal ketagihan. Terus yang terakhir, beradalah di daerah lingkungan yang baik, yang bebas dari narkoba. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin melakukan sosialisasi terhadap mama saya mengenai narkoba. Mak ngerti nggak tentang narkoba? Narkoba yang mana? Jadi di sini Dinda mau menjelaskan tentang narkoba. Apa itu narkoba? Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Apa aja itu narkoba? Jadi jenis narkoba itu yang pertama ada morfin, yang kedua heroin, yang ketiga ada ganja, yang keempat ada kokain, dan yang terakhir ada opium. Jadi kalau ganja itu kayak mana cara penggunaannya? Atau mama aja yang menjelaskan itu nanti? Jadi ganja itu digunakan dilinting terus dihisap kayak rokok. Oh gitu ya. Oh, pantes zaman sekarang itu anak-anak muda itu suka menyalahgunakan ganja. Banyak itu di jalan-jalanan
Dan mama dengar pun katanya ganja itu bisa sebagai penyedap masakan, tapi ya tidak boleh berlebihan, itu hanya dipakai orang-orang tertentu saja dan untuk yang tertentu saja, tapi nggak boleh sebenarnya digunakan. Jadi kalau mama boleh tahu, apalah dampak dari narkotika itu? Dampak narkoba sendiri itu dia sering halusinasi, terus efek tenang dan menenangkan bagi yang pemakai, terus sering merasa dehidrasi atau kurang minum, terus sering mengalami gangguan pencernaan, dan yang terakhir bawaan itu mau tidur terus menerus. Oh, jadi pemalas lah ya kalau orang yang menggunakan narkotika itu. Jadi kalau ciri-ciri pengguna narkotika itu seperti apa? Ciri-ciri pengguna narkotika itu mah yang pertama itu matanya sayu, cekung atau matanya merah. Yang kedua itu pupil matanya menyempit atau melebar. Oh, kayak kembung busuk gitulah ya, matanya itu warnanya merah. Lucu kali. Terus Yang ketiga itu menurunnya berat badan secara drastis. Terus masalah tidur atau tidurnya itu terus menerus, bahkan itu untuk mulu mau tidur gitu Mak. oh, berarti yang jelasnya itu kalau orang yang menggunakan narkoba itu dia pemalas orangnya, berarti gitu ya. Udah gitu seperti orang yang tak sehat dan tidak mau bekerja, dan akhirnya bisa hal-hal yang negatif yang dilakukannya seperti mencuri karena pikirannya sudah tidak sehat mungkin ya. Terus Yang terakhir itu wajahnya pucat dan bibirnya tampak kehitaman. udahlah, itu aja lah mama bertanya. Udah. Baiklah, sekian sosialisasi saya bersama mama saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.